Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Rismawati, NIM 1765001, kelas Kualitas Perangkat Lunak B. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat dengan judul Implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada perkembangan zaman saat ini, sebagian orang masih mengumpulkan data secara manual dalam mencari informasi atau menyalin data satu persatu pada sebuah website. Namun, jika website tersebut mempunyai situs yang berukuran sangat besar dengan jumlah lebih dari ribuan data, tentu itu adalah hal yang membutuhkan banyak waktu dan tidaklah efisien. Maka dari itu, muncullah web scraping. Web scraping juga disebut panen web atau web ekstraksi data. Adalah sebuah perangkat lunak komputer teknik penggalian informasi dari situs web secara resmi. Sumber Utomo 2013. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berkaitan dengan pengembangan bisnis. Faktor-faktor penting dalam perkembangan teknologi tersebut sangatlah dipengaruhi oleh kualitas perangkat lunak atau software, terutama sebagai proses interaksi pengguna dengan perangkat keras atau hardware. Agar perangkat lunak dapat terjamin dengan baik, maka dari itu diperlukan pengolahan dan pengendalian yang mengacu pada kualitas perangkat lunak tersebut. Jaminan kualitas perangkat lunak adalah aktivitas mendasar bagi banyak bisnis yang menghasilkan produk yang akan digunakan oleh user. Salah satu standar yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak adalah standar ISO 9126. Standar ini merupakan salah satu framework yang digunakan untuk mengenai karakteristik dari kualitas perangkat lunak yang dipercaya mempunyai kekuatan yang lebih kredibel yang dapat digunakan untuk seluruh sistem dalam mengevaluasi perangkat lunak, sehingga dapat mengevaluasi keefektifan dan kualitas perangkat lunak dan mendeteksi kesalahan yang terjadi sehingga visitabilitas perangkat lunak suatu elemen sistem dan biaya yang akan dikeluarkan akibat kegagalan dapat diminimalisir. Sumber Sukoco 2003. Pada penelitian ini adalah mengukur keefektifan aplikasi web scraping menggunakan standar ISO 9126. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengukur menggunakan standar ISO 9126 adalah fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, pemeliharaan, dan portabilitas dalam sebuah perangkat lunak. 6 hal tersebut akan diuji pada aplikasi web scraping ini. Ini dapat diketahui dengan cara melakukan testing dan mengukur seberapa tingkat keefektifan software tersebut dalam melakukan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengukuran untuk membantu melakukan pengukuran perangkat lunak web scraping, sehingga diperlukan pengembangan sebuah aplikasi yang mampu mendukung aktivitas evaluasi dari pengukuran kualitas lunak perangkat lunak berdasarkan ISO 9126. Kemudian, pengguna akan dapat mengetahui suatu perangkat lunak tersebut atau efektif atau tidak, sehingga dapat dijadikan evaluasi atau kriteria memilih dalam menggunakan suatu perangkat lunak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bagaimana cara mengukur keefektifan software web scraping menggunakan standar ISO 9126. Yang kedua, seberapa efektifkah aplikasi web scraping dalam menjalankan fungsinya sebagai pengekstraksi pesan atau informasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan bagaimana pengukuran suatu perangkat lunak atau software, dalam hal ini adalah web scraping. Pada penelitian ini yang diukur adalah keefektifannya dalam menjalankan fungsinya sebagai pengekstraksi kode. Pengukuran ini didasarkan pada standar pengukuran perangkat lunak yaitu ISO 9126. Kemudian, batasan penelitian. Batasan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu 1. Software atau perangkat yang akan diujikan adalah web scraping di mana mengambil sampel salah satu website e-commerce yaitu Bukalapak. Yang kedua, pada web scraping ini, standar pengukuran yang digunakan adalah standar ISO 9126.
Bab kedua yaitu studi pustaka. Poin pertama dari studi pustaka ini yaitu web scraping. Web scraping juga dikenal sebagai ekstraksi web, adalah teknik untuk mengekstraksi data dari World Wide Web atau yang lebih dikenal www dan menyimpannya ke suatu sistem file atau base data untuk pengambilan atau analisis. Biasanya, data web dihapus menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) atau melalui browser web. Ini dilakukan baik secara manual oleh pengguna atau secara otomatis oleh bot atau crawl web. Alat web scraping yang canggih tidak hanya mampu mengurai bahasa markup atau file JSON, tapi juga mengintegrasikan dengan analisis visual komputer dan pemrosesan bahasa alami untuk mensimulasikan bagaimana pengguna manusia menulis konten web. Sumber Zhao 2020. Proses web scraping dari internet dapat dibagi menjadi dua langkah berurutan, yaitu memperoleh sumber daya web dan kemudian mengekstraksi informasi yang diinginkan dari data yang diperoleh. Nah, ini terdapat gambar ilustrasi web scraping. Web scraping memiliki langkah-langkah, yaitu 1. Create scraping template. Pembuat program mempelajari dokumen HTML dari website yang akan diambil informasinya untuk tag HTML yang mengapit informasi yang akan diambil. Yang kedua yaitu Exploit Site Navigation. Program mempelajari teknik navigasi pada website yang akan diambil informasinya untuk ditirukan pada aplikasi web scraper yang akan dibuat. Yang nomor 3, Automate Navigation and Extraction. Berdasarkan informasi yang didapat pada langkah 1 dan 2 di atas, aplikasi web scraper dibuat untuk mengotomisasi pengambilan informasi dari website yang ditentukan. Dan nomor 4 yaitu Extracted Data Page History. Informasi yang didapat dari langkah 3 dan 4 dalam tabel-tabel database. Sumber Josie Abdullah and Surya Yusra 2014. Tujuan jaringan web scraper adalah menumbuhkan informasi tertentu dan kemudian mengumpulkannya di jaringan baru. Nah, teknik-teknik dari web scraping adalah 1. HTML parsing atau parsing HTML. Teknik ini paling banyak digunakan dalam web parsing. Biasanya parsing HTML dilakukan melalui JavaScript dan mentarget halaman HTML linear dan nested. Yang kedua yaitu parsing DOM atau kepanikan dari Document Object Model. Scraper yang ingin mengetahui cara kerja internal halaman web dan mengekstrak skrip yang berjalan di dalamnya biasa memilih untuk melakukan web scraping melalui DOM. Kemudian XML Path Language atau yang dikenal sebagai XPath adalah bahasa query yang bekerja di dokumen XML. Kemudian Google Sheets dapat dimanfaatkan fungsi import XML untuk melakukan scraping dari data website. Nah, contoh penggunaan lain dari web scraping yaitu perbandingan harga online, katalog produk, monitoring data cuaca, penelitian web, integrasi data web, web konten, mengumpulkan informasi properti, otomatisasi situs lelang, mengekstraksi undian, deteksi perubahan situs. Poin yang selanjutnya yaitu web scraping Bukalapak. Perkembangan bisnis yang dilakukan secara online saat ini menandakan mulai meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi. Pertumbuhan teknologi baru mendorong beberapa jalur pemasaran yang dilakukan secara online yang sering disebut e-commerce. Sumber Fauzia dan Wulandari 2018. Bukalapak adalah suatu perusahaan e-commerce di Indonesia yang menawarkan berbagai produk secara online, mulai dari kategori produk yang ditawarkan seperti produk peralatan, kebutuhan, dan lainnya, hingga pembayaran listrik tersedia di Bukalapak. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010. Setelah berdiri dalam setahun, perusahaan mendapatkan penambahan modal investasi yang cukup besar yang membuat perkembangannya bisnis Bukalapak menjadi besar seperti sekarang. Nah, ini terdapat grafik e-commerce di Indonesia. Tak hanya Bukalapak, e-commerce lain banyak yang berada di Indonesia yaitu OLX, Tokopedia, Lazada, Kaskus, Blibli, Bhinneka, Gramedia Online, dan Datikshop. Kesembilan perusahaan tersebut sangatlah populer dalam media jual beli online oleh konsumen. Nah, ini terdapat tabel peringkat e-commerce platform di Indonesia.
Berdasarkan tabel di atas, Bukalapak masih menempati urutan nomor 4 kategori e-commerce. Melihat data tersebut, perusahaan yang dihadapi Bukalapak salah satunya adalah perusahaan menghadapi persaingan bisnis yang cukup ketat, dan perusahaan harus bisa merubah strategi untuk dapat menjadi leader di bidang e-commerce. Poin selanjutnya yaitu kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak memengaruhi upaya pemeliharaan dan menentukan kelayakan kemungkinan modifikasi perangkat lunak. Penerjemah topik berkualitas dalam ukuran perangkat lunak telah diidentifikasi sebagai salah satu cara menangani masalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam kasus tersebut, metode data pengukuran perangkat lunak mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Sumber Reformat Pedris and PZ 2003. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ISO 9126 adalah standar internasional untuk evaluasi perangkat lunak. Ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu model kualitas, metrik eksternal, metrik internal, dan kualitas. Dalam penggunaan matriks, model ini didasarkan pada karya-karya sebelumnya oleh MC Kolbam, FWRPS, dan lain-lain. Keuntungan utama dari model ISO 9126 adalah karakteristik yang didefinisikan berlaku pada setiap perangkat lunak sambil memberikan teknologi yang konsisten untuk kualitas produk perangkat lunak. Sumber Fahmi 2014. ISO 9126 memiliki 6 karakteristik sebuah perangkat yang berkualitas, yaitu functionality, reliability, usability, dan efisiensi, maintainability, dan portability. Sumber Sari 2016. Ini terdapat standar pengujian ISO 9126. Sub-sub yang telah disebutkan yaitu functionality, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pengguna yang dinyatakan dalam kondisi penggunaan yang ditentukan. Nah, ini memiliki 5 sub karakteristik, yaitu 1. Suitability, accuracy, security, interoperability, dan compliance. Dan selanjutnya yaitu keandalan adalah kemampuan produk perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu ketika digunakan dalam kondisi yang ditentukan. Menjadi 3 sub, yaitu maturity, fault tolerance, dan recoverability. Dan kemudian kegunaan adalah kemampuan produk perangkat lunak untuk dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna. Terdapat 4 sub karakteristik, yaitu understandability, reliability, operability, attractiveness. Kemudian efisiensi, kemampuan produk perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan dalam kondisi yang dinyatakan. Efisiensi menjadi 2 sub karakteristik, yaitu time behavior, resource behavior, dan pemeliharaan adalah kemampuan produk perangkat lunak untuk dimodifikasi. Terdapat 4 sub karakteristik, yaitu analyzability, changeability, stability, dan testability. Kemudian yang selanjutnya yaitu portabilitas, yaitu kemampuan produk perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Terdapat 4 sub karakteristik, yaitu adaptability, instability, consent, restability. Generalitas ISO 9126 memungkinkan untuk mengklarifikasi karakteristik kualitas menurut domain. Hal ini disebabkan oleh fakta tidak ada karakteristik kualitas yang dapat diukur secara langsung. Nah, dengan demikian, konteks evaluasi harus dipertimbangkan sebelum menentukan karakteristik kualitas spesifik yang digunakan. Ini termasuk deskripsi produk perangkat lunak dan lingkungan perangkat lunak yang disebutkan tadi, fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisien, portabilitas. Bab 3 yaitu pembahasan gambaran sistem. Secara umum, sebuah sistem memiliki sejumlah parameter yang harus dimiliki agar sistem tersebut dinyatakan sebagai sistem yang berjalan. Dalam sebuah website, pengolahan data harusnya memiliki sebuah input, proses, dan output, sehingga website tersebut dalam dinyatakan berjalan sebagai semestinya. Namun, pada penelitian ini dilakukan sebuah sistem web scraping di mana data tersebut diolah oleh website lain dan kita hanya menerima output dari website orang lain, maka sistem ini dinamakan sistem pengolahan data hasil. Yang
selanjutnya yaitu proses web scraping. Nah, proses ini melakukan proses awal dari serangkaian proses yang dilakukan untuk menuju hasil dari web scraping yang diinginkan seperti yang telah dijelaskan pada studi pustaka di bab sebelumnya. Web scraping merupakan proses mengekstraksi suatu halaman web menjadi sekumpulan base kode dari web tersebut. Yang pertama yaitu persiapan. Yang perlu dipersiapkan untuk web scraping ini adalah laptop atau PC dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i3 atau AMD A8. Digunakan RAM minimal 4. Hal ini perlu diperhatikan mengingat speed laptop atau PC merupakan salah satu yang mempengaruhi cepat lambatnya saat roaming. Sedangkan perangkat lunak yang perlu disiapkan lagi yaitu Visual Studio 2009 Community, selanjutnya web browser, Google Chrome, dan jaringan internet yang stabil. Kemudian yang kedua yaitu proses dalam scraping data, yaitu buka Visual Studio 2019. Download package dan diperlukan. Ini yang pertama install package Selenium WebDriver. Kemudian komponen HTML, MA Glidback. Kemudian komponen Selenium WebDriver. Yang selanjutnya yaitu buat form baru. Ada tombol scraping, open web, dan exit. Ini tampilan formnya. Kemudian tuliskan kode program di bawah ini. Penjelasannya yaitu pada shortcut Bukalapak ini terdapat metode membuka browser. Link URL yang dituju kali ini adalah website Bukalapak. Kemudian pada metode ini untuk mengeksekusi metode buka browser, jika button open web ditekan maka metode tersebut akan mengeksekusinya dan hasilnya akan muncul website yang dituju. Kemudian selanjutnya yaitu metode exit click. Pada metode di atas digunakan pada button exit. Nah, setelah ditekan buttonnya, maka program akan menutup website yang telah terbuka oleh button open web dan proses scraping akan selesai. Kemudian metode cari data. Pada metode cari data, metode yang ini yang digunakan melakukan scraping pada website Bukalapak. Kemudian kode program yang akan dieksekusi metode cari data yaitu button klik 1 dan di dalamnya yaitu ada metode yang dipanggil tadi yaitu cari data. Nah, ini adalah hasil open web dari Bukalapak. Ini adalah hasil scraping yang sudah dilakukan. Sekarang proses pengukuran web scraping. Nomor 1 yaitu analisis kebutuhan. Nah, pada ISO 9126 ini terdapat tahapan penelitian yaitu perangkat lunak web scraping, kemudian penilaian perangkat lunak menggunakan ISO 9126, kemudian hasil dan penelitian. Pada kasus ini akan dijabarkan kembali yaitu 1. Penentuan test case, kemudian penentuan model karakteristik kualitas perangkat lunak, kemudian menentukan parameter pengukuran, kemudian sistem penilaian dan hasil penelitian. Nah, karakteristik penelitian pada tahap ini akan dijelaskan dengan detail parameter-parameternya yaitu functionality, terdapat sub karakteristik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dan suitability, fungsi input data parameternya, fungsi proses data, fungsi output data, dan pernyataannya apakah fungsi dari fitur-fitur yang telah dibuat telah sesuai dengan kebutuhan website. Dan yang kedua, accuracy, apakah data yang diinput, diproses, dan outputnya sudah akurat. Dan interoperability, bagaimana kemampuan aplikasi jika berinteraksi dengan komponen atau sistem lainnya. Compliance,
Apakah program aplikasi dibuat telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan security, bagaimana keamanan yang telah diolah? Bagaimana aplikasi yang dibuat sudah menyediakan keamanan yang aman? Kemudian, pada subbab reliability, yaitu apakah aplikasi yang dibuat mengacu pada model maturitas yang ada? Bagaimana kemampuan aplikasi dalam mengatasi kesalahan? Bagaimana perbaikan sistem jika terjadi error? Dan kemudian pada poin usability, yaitu ada understandability, learnability, operability, effectiveness. Kemudian dalam usability ini ditanyakan apakah aplikasi yang dibuat penggunaan dapat dipahami, apakah menu-menu yang ada mudah dibangun, bagaimana pengoperasian aplikasi, bagaimana user interface, bagaimana form dari tampilan tersebut. Nah, maintain efisiensi terhadap time behavior dan research behavior. Kemudian maintainability, ada analyzability, changeability, stability, dan testability. Bisa dilihat ini. Dan portability ada adaptability, instability. Kemudian menentukan sistem penilaian. Nah, di dalam sistem penilaian ini adalah ada nilai 1 baik sekali, nomor 2 baik, nomor 3 sedang, nomor 4 buruk. Ini tabel penelitiannya. Berdasarkan penilaian-penilaian yang dilakukan pada web scraping tersebut, bisa dilihat. Total hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran yang sudah dilakukan terdapat pada tabel ini, yaitu ada 3 form dan pengukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan apakah hasil tersebut sesuai dengan standar ISO 9126, bisa dilihat. Kemudian menghitung efektivitas. Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari usaha dan tindakan. Nah, ini rumusnya, perhitungannya. Efektivitas dari web penilaian ISO 9126 tadi hasilnya 34,3 dibagi 18 dikali 25, hasilnya yaitu 47,86. Artinya semakin kecil angkanya maka semakin sesuai dengan standar ISO 9126. Bab keempat yaitu penutup. A. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa A. Maka implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping dikatakan dengan hasil 34,3. Yang B. Untuk melakukan validasi terhadap kualitas aplikasi web scraping dengan menggunakan standar ISO 9126 dapat dilakukan pengujian dengan 6 karakteristik, yaitu functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Yang C. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dapat melakukan pengukuran secara berulang-ulang pada setiap tahapnya dengan maksud pengimplementasiannya pada suatu perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Pengukuran kualitas perangkat lunak standar ISO 9126 dapat dijadikan acuan pengukuran aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya, pengukuran menggunakan ISO 9126 dapat digunakan sebagai acuan pada suatu aplikasi adanya error karena kesalahan manusia atau human error. Adapun saran yang diberikan yaitu A. Perlunya pengembangan pada aplikasi agar lebih efektif. Kemudian, perlunya perbaikan pada fitur agar bisa menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Demikian tadi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.